Hai, Assalamualaikum, selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy Season 2 Bab 69. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Adiaksa bisa menyembunyikan pertemuannya dengan Juan dan Arsy dari istrinya. Liliana pun sama sekali tak mencurigainya. Pesawat yang mereka tumpangi sudah lepas landas sekitar 2 jam yang lalu, dan Liliana mencoba menikmati perjalanannya walau tak bisa dipungkiri kalau saat ini dirinya masih dilanda rasa kecewa. Dia meninggalkan anaknya tanpa maaf dan tanpa restu sama sekali. Kita sudah bisa meninggalkan anak kita berbulan-bulan. Jangan cemaskan dia, ucap Adiaksa. Tapi sekarang situasinya berbeda. Kita meninggalkannya seolah ini untuk selama-lamanya. Kita udah gak penting lagi buat dia. Itu pilihan, Li. Gimana bisa kalian bertemu kalau kalian berjalan sendiri-sendiri melawan arah dan mata angin yang berbeda? Aku yakin kalau kamu udah merestui mereka. Iya kan? Liliana melempar tatapan penuh kekecewaan pada Adiaksa. Hatiku, iya. Aku merasa gak ada yang salah dengan mereka. Bagus. Liliana tersenyum kecut lalu malingkan wajahnya dari Adiaksa. Liliana menatap ke awan-awan yang kini telah sejajar dengan tempatnya berada. Jauh mata Liliana menerawang dan tak menemukan apa-apa di antara hamparan awan kecuali bayang-bayang wajah Juan saat Juan masih bayi. Sakit sekali rasanya, anak yang ia sayangi dan ia bangga-banggakan ternyata tak bisa sejalan dengan dirinya. Kalau hatimu melunak, Juan juga akan kembali lagi padamu, Li. Sekarang, jangan menunggu siapa yang kalah dan siapa yang menang. Legowo saja, menerima apa yang sudah terjadi dan ikut mendoakan kalau apa yang sudah Juan putuskan itu adalah yang terbaik buat dirinya. Kata-kata nasihat seperti itu sama sekali tak mampu diterima oleh akal dan hati Liliana. Dia masih mempertahankan pendiriannya kalau Arsy bukanlah yang terbaik buat Juan. Karena kamu adalah istriku dan Juan adalah darah dagingku, maka aku akan ada di tengah-tengah kalian saja. Bukankah kita menyayangi dia? Ini yang terbaik buat dia. Karena dia sudah memilih, maka pilihannya buat kita saat ini adalah berharap kalau pilihannya itu memang hal yang terbaik. Itu artinya kamu ada di pihak dia, Mas. Suara Liliana agak meninggi sehingga sedikit mengusik penumpang yang berjarak dekat dengan seatnya. Aku ada bersama kamu. Tapi hati kamu bersama Juan. Karena dia kan anakku, Li. Tapi sungguh, aku gak akan pernah meninggalkan kamu. Kamu tuh gak bisa tegas, Mas. Kamu lembek. Jangan pelin-pelan dong. Kamu mau ada di pihakku atau di pihak Juan, hah? Lama-lama Adiaksa kesal dengan sikap Liliana. Bahkan Liliana dengan entengnya mengatai Adiaksa dengan ejekan lembek. Padahal apa yang Adiaksa lakukan ini juga untuk menghargai Liliana sebagai istrinya. Adiaksa diam dan tidak bicara lagi pada Liliana. Kendati pun dia sangat mencintai Liliana. Tapi sepertinya Adiaksa perlu juga mendidik Liliana agar tidak terlalu semena-mena. Sampai belasan jam perjalanan, pada saat transit pun tak ada komunikasi berarti di antara keduanya. Tak bisa dipungkiri kalau masalah pernikahan Juan memang sumber perselisihan di antara mereka. Bukan hanya di antara Juan dan Liliana saja, tapi juga di antara Liliana dan Adiaksa. Hari-hari Arsy mulai cerah. Sejak mendapatkan restu dari Adiaksa, hati dan perasaan Arsy tiba-tiba terasa ringan. Tidak peduli dengan kedatangan Ana, tidak peduli juga dengan kata-kata Ana yang sangat memojokkan waktu itu. Selesai makan malam, buat suamiku udah selesai. Tinggal mandi terus nunggu Bang Juan pulang, ucapnya dengan vibes positif. Sepulang kerja, Arsy langsung memasak untuk Juan dan bersiap untuk mandi agar saat suaminya pulang dia sudah dalam kondisi sedap dipandang mata. Begitu Arsy masuk ke kamar mandi, Juan baru saja pulang dengan wajah lelah dan baju yang cukup kotor. Ci, panggil Juan begitu masuk ke dalam rumah.
Tidak ada jawaban, tapi John mencium wangi masakan dari arah dapur dan suara shower menyala di kamar mandi. Terdengar juga suara lembut Arsy sedang bersenandung mengekspresikan betapa taman di hatinya sedang berbunga-bunga. Karena terlampau lelah, John pergi ke kamar dan membaringkan tubuhnya sambil menunggu giliran untuk mandi. Arsy bersenandung riang menikmati kebahagiaannya. Dia keluar dari kamar mandi dan tidak tahu kalau John sudah pulang. Hanya berbalut handuk, Arsy masuk ke dalam kamar dan kaget karena ternyata sudah ada John di sana. Astagfirullah, ih, abang, kagetin deh. Arsy sampai nyebut dan mengusik Juan yang hampir saja terlelap karena kelelahan. Melihat Arsy dengan tubuh setengah basah dan hanya berbalut handuk, seketika membuat Juan auto melek. Penampakannya, wanginya, semuanya begitu membangkitkan semua indera yang ia miliki. Kapan pulang? Kok pas bukain pintu gak kedengeran ya? Tanya Arsy lalu melepas handuk di kepalanya, kemudian dia mengiringkan rambutnya yang basah sehabis keramas. Barusan kamu sih sambil nyanyi di kamar mandi, jadi gak dengar kan ada orang yang bukain pintu? Iya, habisnya sejak kemarin hati ini tuh gak bisa berhenti berbunga-bunga. Bunganya bermekaran terus, jadi ya bawaannya juga pengen nyanyi terus. Arsy bertingkah centil dan membuat Juan tambah gemas. Kalau sudah begini, dia tak bisa menunggu sampai nanti malam. Kalau kamu mandi lagi gak apa-apa kan? Tanya Juan lalu bangkit dari pembaringannya dan berjalan dekat pada Arsy yang masih mencoba mengeringkan rambut basahnya di depan stand mirror di sudut kamar. Mandi lagi? Maksudnya gimana? Tahu-tahu Juan sudah memeluk dari belakang. Hampir saja lipatan handuk Arsy terlepas, tapi Juan menahannya. Abang mau, bisik Juan dan mulai nakal dengan melahap daun telinga Arsy sehingga membuat Arsy merasa geli. Mau makan aku ya? Canda Arsy tak merasa keberatan sama sekali. Iya. Juan turn on secepat kilat. Setiap saat inginnya selalu menempel pada istrinya. Tapi dia ingat dia memiliki kesibukan untuk menghabiskan pundi-pundi rupiah, menghasilkan pundi-pundi rupiah agar bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk istri dan keluarganya. Arsy membalik badannya dan dengan sukarela membiarkan handuk itu jatuh ke atas lantai sehingga dia jadi telanjang bola dan siap untuk dinikmati oleh suaminya. Silahkan bang, aku milik kamu. Aku akan selalu bersedia buat menyenangkan kamu. Ucap Arsy sudah semakin pandai melayani suaminya. Juan yang tadinya lelah pun kembali jadi beringas dan tak bisa menahan nafsu lebih lama lagi. Juan melepas pakaiannya yang berdebu dan kotor. Pintunya? Tanya Arsy. Abang kunci dulu, sekalian cuci tangan biarnya aman nyentuh semua yang ada pada tubuh kamu yang indah itu sayang. Juan menggoda lalu ia lekas pergi ke depan rumah untuk mengunci pintu dan mencuci tangannya sampai benar-benar bersih. Hari-hari Arsy masih terasa begitu manis. Walau sudah lewat berhari-hari, tapi atmosfernya masih serasa pengantin baru. Terlebih, sekarang Arsy ikut menikmatinya. Sudah tak ada lagi rasa sakit, yang ada hanyalah nikmat yang membuatnya tak ingin lepas dan berpisah dari suaminya. Sebelum Juan masuk ke dalam kamar, Arsy segera mengisi rambutnya dengan rapi. Dia juga memastikan tak ada yang kurang dengan dirinya. Setelah siap, Arsy mencari lingerie super sensual dan mengenakannya agar sebelum ke puncak permainan, dan dia bisa sedikit pemanasan dengan Juan. Oke, aku siap. Aku siap berpetualangan ke surga dunia bersama suamiku. Gumamnya dan masih berkaca memastikan pelampilannya akan membuat gairah Juan semakin menggelora. Tubuh yang bersih dan wangi, rambut yang setengah basah dan lingerie tipis menerawang adalah suguhan terbaik yang Arsy persembahkan untuk lelaki yang ia cintai. Are you ready? Juan sudah kembali ke dalam kamar. Arsy membalik badan lalu menyambut dengan senyuman malu-malu kucing. Iya, aku siap bang, ucapnya pelan. Setelah itu pertempuran panas pun tak bisa dihindari lagi. Dan bersambung sampai bertemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.